Baik, Kak. Selamat sore untuk kita semua. Saya Ringan Simamura dari kelompok 8 sebagai moderator untuk presentasi pertemuan sore ini. Yang melakukan presentasi pada sore ini yaitu kelompok 7 dengan topik ERP Implementation Result, ERP Implementation Success and Fails, dan beberapa contoh dan alasannya. Untuk sebelum memulai presentasi, kami meminta agar semua teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan mengikuti sesi presentasi hari ini. Kepada kelompok 7, saya persilahkan. Selamat sore untuk Ibu, Kakak, dan Abang serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi yakni ERP Implementasi Result. Sebelumnya perkenalkan, anggota kami terdiri dari saya sendiri, yakni Sanantunio Limbong. Selanjutnya ada Samuel Sitorus, ada Nixon Utahayan, Paulus Tambunan, serta Triagus Manjuntak. Sebelum masuk ke apa itu implementasi ERP, sebelumnya kami akan menyinggung sedikit atau mengingatkan kita kembali apa itu implementasi ERP. Implementasi ERP merupakan investasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja serta mengembangkan bisnis. Pada prinsipnya, dengan pengelolaan sistem ERP pada perusahaan dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi biaya-biaya operasional yang tidak efisien, seperti biaya inventory maupun biaya kerugian akibat kesalahan teknis. Selanjutnya, manfaat implementasi ERP terdiri dari beberapa perspektif. Yang pertama itu ada perspektif organisasi, meliputi implementasi ERP dapat dilihat dari perspektif organisasi, karena implementasi ERP berkonsekuensi pada dibutuhkannya kompetensi baru dan penyesuaian dari setiap orang dalam organisasi. Selanjutnya perspektif bisnis, implementasi ERP dapat dilihat dari perspektif bisnis, karena implementasi ERP berkonsekuensi pada berubahnya proses bisnis dalam organisasi, bahkan membawa organisasi menuju bisnis yang benar-benar baru. Selanjutnya perspektif teknologi, implementasi ERP dapat dilihat dari perspektif teknologi karena ERP adalah suatu sistem software yang cukup kompleks, di mana dalam implementasinya tentu memiliki tantangan yang cukup besar dari sisi teknis. Selanjutnya pendekatan implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dari implementasi ERP. Di sini kita dapat melihat terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan apabila ingin mengimplementasikan suatu ERP sistem di perusahaan tersebut. Yang pertama itu pendekatan Big Bang, yang kedua pendekatan bertahap atau PACE, dan yang ketiga pendekatan paralel. Adapun beberapa keuntungan dan kelebihan serta pengertian dari masing-masing pendekatan. Di sini saya akan menjelaskannya pendekatan pada pendekatan Big Bang. Pendekatan Big Bang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan semua modul dari ERP yang ada dari ERP dan diterapkan di semua lokasi dari proyek di dalam perusahaan di saat yang bersamaan. Adapun keuntungan dari
pengimplementasian pendekatan Big Bang. Yang pertama itu waktu yang lebih sedikit atau waktu yang diperlukan itu lebih sedikit dalam penerapannya, karena semua perubahan dilakukan secara sekaligus. Dan yang kedua itu biaya keseluruhan pengembangan itu lebih rendah. Dan yang ketiga, hanya diperlukan 1 kali pelatihan untuk dapat melakukannya. Dan kekurangan yang ada pada pendekatan Big Bang yaitu risiko penerapan yang tinggi, karena perubahan yang diterapkan di seluruh fungsi bisnis. Dan yang kedua, lebih banyak waktu yang diperlukan untuk merencanakan implementasi, serta perubahan yang tidak dapat diubah jika ada tekanan tinggi pada tim implementasi untuk memperbaikinya pertama kali. Dan yang kedua itu pendekatan bertahap atau PACE. Pendekatan bertahap merupakan implementasi yang direncanakan secara berurutan atau bertahap dengan setiap fase mengimplementasikan sistem ERP untuk satu atau lebih proses bisnis. Adapun keuntungan dari pendekatan bertahap atau PACE, yang pertama itu risiko implementasi relatif lebih rendah dan kesalahan dapat diperbaiki dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, pengalaman dalam satu dapat membantu implementasi di fase berikutnya. Kemudian kekurangannya itu jangka waktu pelaksanaan yang lebih lama. Dan yang kedua, kesalahan sinkronisasi data antara solusi ERP baru dan sistem lama. Kemudian yang ketiga, dalam membebani pengguna akhir karena perubahan dilakukan relatif lebih sering. Kemudian yang ketiga itu pendekatan paralel. Pendekatan paralel merupakan pendekatan sistem ERP yang mengimplementasikan sekaligus menjalankan legacy sistem secara paralel. Pendekatan ini meminimalkan risiko implementasi karena dapat menggunakan sistem lama secara default jika terjadi kesalahan kritis dalam sistem baru. Keuntungannya risiko implementasi lebih minim sehingga cocok untuk proses yang lebih kritis atau krisis. Kemudian implementasi lebih lambat daripada Big Bang, tetapi lebih cepat dari pendekatan bertahap atau PACE. Kemudian yang ketiga, pengguna akhir dapat mempelajari fitur dalam sistem baru sambil tetap menggunakan sistem lama untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian adapun kekurangan dari pendekatan paralel yaitu yang pertama itu diperlukan biaya yang lebih tinggi, serta yang kedua masalah entry data mungkin terjadi karena data perlu dicatat baik di dalam sistem lama maupun di sistem yang baru. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas teknis yang terlibat dalam menjalankan kedua sistem secara paralel. Kemudian untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi ERP dalam sebuah proyek. Yang pertama ada biaya proyek. Pada poin pertama ini ada implementasi dari perencanaannya. Penerapan ERP pada proses bisnis tidak hanya bergantung pada biaya proyek, namun bagaimana implementasi dari perencanaannya. Dikarenakan banyak bisnis proses, maka biaya yang dibutuhkan juga sulit untuk diperkirakan. Pengabaian kegiatan yang dikira tidak diperlukan bisa saja dilakukan oleh organisasi yang dapat menyebabkan biaya tak terduga dan mengakibatkan pembengkakan anggaran. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu penyebab umum bengkaknya anggaran proyek. Alasan yang paling banyak dalam bengkaknya anggaran adalah perlunya teknologi tambahan dalam pemenuhan tujuan proyek. Berikutnya ada lingkup awal proyek yang diperluas, selanjutnya ada staf proyek, masalah teknis, masalah organisasi, masalah data, dan biaya konsultasi yang terlalu rendah, dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya juga mempengaruhi satu area di mana kebutuhan sumber daya ini biasanya meningkat seiring dengan besarnya ukuran sebuah organisasi. Dilaporkan dari buku referensi kami, dilaporkan bahwa mereka menggunakan rata-rata 27 sumber daya internal penuh waktu. Next. Kemudian pada durasi proyek. Di sini ada poin pertama yaitu pencegahan timeline of runs atau batas waktu atau timeline yang terlampaui. Banyak faktor yang mempengaruhi lini masa proyek ketika melakukan pengembangan rencana proyek. Sehingga banyak organisasi menyesuaikan seluruh pencegahan overruns atau terlampaui ini
pada akhir proyek dapat menjadi tanda bahwa manajemen proyek tersebut kuat. Jumlah rata-rata organisasi yang melampaui deadline aslinya di atas waktu yang diharapkan adalah sebesar 29% dengan 15 bulan sebagai lini masa yang sebenarnya, dan rata-rata lini masa yang diharapkan adalah selama 11 bulan. Organisasi yang lebih kecil umumnya mampu melakukan implementasi lebih cepat dari organisasi yang lebih besar, dikarenakan organisasi yang lebih kecil menghadapi karyawan yang lambat terhadap perubahan dalam mengerjakan proyek. Hal tersebut dapat dilihat dari angka penurunan organisasi yang berfokus pada manajemen perubahan, selama organisasi yang lebih besar memiliki fokus yang kuat pada manajemen perubahan. Berikut adalah grafik dari alasan mengapa batas waktunya terlampaui. Berdasarkan data yang diperoleh, maka alasan yang paling banyak dikutip adalah permasalahan yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, yaitu sebesar 26,7%, kemudian 20% dengan alasan ruang lingkup proyek yang diperluas dari awal, kemudian 20% lain dari masalah sumber data, dan berikutnya di 6,7% terdapat alasan lini masa atau timeline yang tidak realistis, masalah teknis, seperti terkait perangkat keras, basis data, skalabilitas, dan integrasi sistem. Selanjutnya dengan alasan vendor yang tidak memberikan fungsionalitas yang dijanjikan tempat waktu, dan yang terakhir akibat pandemi COVID dan alasan lainnya. Untuk materi berikutnya terkait keberhasilan dan kegagalan proyek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bagian keberhasilan dan kegagalan proyek. Di sini yang pertama itu ada angka dan data. Dari beberapa perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP dalam proses bisnis dalam organisasi maupun perusahaannya, dapat dikatakan sebesar 92% atau hampir semua organisasi mengatakan bahwa proyek ERP mereka sukses. Relasi yang kuat antar perusahaan dipercaya dari faktor yang terpenting dalam keberhasilan perusahaan. Kemudian saran terhadap keberhasilan dan kegagalan proyek, mendefinisikan dan mengukur ukuran keberhasilan di awal proyek sangat direkomendasikan. Dan apabila memungkinkan, penting untuk mengaitkan semua indikator kinerja utama dengan penghematan biaya atau peningkatan pendapatan untuk menunjukkan bahwa proyek akan memiliki ROI atau return of investment yang kuat. Kemudian membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung tujuan tersebut. Kemudian untuk bagian selanjutnya, manajemen perubahan akan dilanjutkan oleh teman saya. Manajemen perubahan. Apa tantangan utama dalam mengelola implementasi ProERP? Tantangan yang sesungguhnya bukanlah bersumber dari pengelolaan teknologi, melainkan dalam hal mengelola sumber daya manusia. Sistem ERP mengubah pola orang bekerja seperti mengubah pola cara karyawan berinteraksi dengan software, serta cara pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, hal ini bertujuan supaya implementasi sistem ERP berjalan dengan efektif. Bukan hal yang sepele untuk meminta orang berpartisipasi dalam proses dari awal hingga akhir. Namun, tidak mungkin untuk mengubah proses aktivitas mereka yang bisa saja merubah proses atau pola pengerjaan mereka saat ini. Bagaimana mengelola aspek perilaku manusia? Mengelola aspek perilaku manusia disebut juga sebagai organizational change management atau OCM. Salah satu kunci untuk mengelola OCM adalah menyadari bahwa kebanyakan orang tidak keberatan dengan perubahan. Namun, mereka keberatan untuk diubah. Jika implementasi ERP adalah proyek yang dipasarkan kepada karyawan, mereka akan menolaknya. Namun, jika karyawan melihat sebagai kesempatan untuk membuat perusahaan lebih efektif atau efisien, dengan demikian, mereka akan memiliki pandangan yang dapat memperbaiki atau ikut dalam proses perubahan sistem. Cara terbaik untuk meningkatkan proses bisnis adalah membuat orang yang paling akrab dengan proses, memanfaatkan pengalaman dan kreativitas untuk mengembangkan ide-ide. Ketika karyawan berkontribusi pada perubahan proses, mereka akan memiliki rasa dan akan lebih mungkin untuk mendukung proses perubahan. Slide selanjutnya. Apakah ada solusi untuk menghindari kegagalan dalam implementasi ERP? Tentu saja ada. Solusi untuk dalam menghindari kegagalan implementasi ERP itu ada yang pertama untuk menetapkan tujuan yang tersusun secara jelas di awal
untuk pengimplementasian ERP. Yang kedua, seberapa luas atau sebanyak apapun kebutuhan operasional yang diperlukan, hal tersebut harus selalu dinyatakan dalam awal proyek pengimplementasian ERP. Ada lagi selain itu harus memastikan bahwa terdapat dukungan dan partisipasi dari manajemen internal dalam pengimplementasian ERP. Kemudian, detail spesifik dari kontrak ERP harus selalu didapatkan secara tertulis. Kemudian, memastikan bahwa perusahaan yang melakukan hubungan kerjasama memiliki sumber daya khusus yang dapat dipakai. Dan yang terakhir itu adalah implementasi ERP harus dilakukan selangkah demi selangkah dan tidak boleh terburu-buru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk faktor kesuksesan dalam suatu proyek ERP. Faktor pertama yang menentukan suksesnya proyek ERP adalah adanya support dan sponsorship dari top eksekutif. Dikarenakan orang yang harus sepakat untuk melakukan perubahan di bagiannya masing-masing. Orang yang dimasukkan dalam proyek akan meluangkan waktunya sebagian besar untuk proyek yang pada awalnya. Tentunya hal ini seperti kemudian faktor kedua yang tidak kalah pentingnya berasal dari pengguna atau training and supporting user. Pelatihan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi dan instalasi suatu pegawai atau karyawan yang sudah menggunakan program yang sudah ada, yang hendak diubah. Namun perubahan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pelaksana dan pengguna, sehingga pada saat sistem berjalan, pengguna sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian faktor ketiga yang harus ada yaitu komposisi kerja tim. Fokus pada implementasi ERP adalah tugas semua bagian, bukan hanya satu departemen atau departemen lainnya. Ketika sebuah proyek dianggap sebagai proyek departemen, implementasinya tidak akan berhasil karena implementasi dan pemasangan ERP adalah fungsi lintas, yang berarti proyek tidak akan berfungsi dengan baik jika diasumsikan proyek hanya misalnya dalam proses pelaksanaan Departemen Keuangan. Departemen lain tidak merasa tertarik atau interest jika dokumen muncul, dianggap dokumen itu hanya milik departemen itu sendiri. Kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan kisah kesuksesan dan kegagalan ERP. ERP dirancang untuk membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi bisnis proses mereka, mengurangi biaya operasi, dan memenuhi harapan para pelanggan. Dalam pengimplementasiannya, setiap perusahaan akan mengalami masa transisi, sehingga terdapat. Berikut adalah contoh perusahaan yang sukses dan juga gagal dalam mengimplementasikan ERP. Yang pertama, perusahaan LG Electronics. LG Electronics merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produk elektronik, komunikasi, serta informasi yang memiliki ratusan anak perusahaan serta puluhan ribu karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan ini berupaya untuk mengkonsolidasi serta memusatkan operasi SDM-nya. Dalam upaya pemusatan operasi SDM-nya menggunakan sistem lama, terdapat tantangan yang bermacam-macam, seperti skala yang besar, biaya perawatan yang tinggi, kontrol lokal yang kurang transparan, pengambilan keputusan yang kurang efisien, serta beragam permasalahan lainnya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan LG Electronics kemudian beralih menuju penggunaan ERP dengan bekerja sama dengan Oracle. Berikut tantangan yang dihadapi berdasarkan permasalahan yang ada. Yang pertama, LG Electronics ini sumber daya terlokalisasi yang terbatas untuk pembelajaran dan pelatihan karyawan. Yang kedua, tantangan dengan pengambilan keputusan dengan dampak bisnis yang signifikan. Dan yang ketiga, kurangnya transparansi dan otomatisasi. Meskipun demikian, LG Electronics dan Oracle mampu mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penerapan sebagai berikut. Yang pertama, memperluas hosting data. Yang kedua, melakukan penghematan biaya. Yang ketiga, mengatur akses dan kontrol sehingga terpusat. Dan yang keempat, melakukan transformasi sehingga
pengambilan keputusan lebih terinformasi. Berdasarkan kisah tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat kita ambil, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas di awal. Yang kedua, melakukan implementasi ERP secara bertahap dan berhati-hati. Dan yang ketiga, mengetahui secara rinci kebutuhan operasional perusahaan di awal implementasi ERP. Untuk perusahaan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kisah kegagalan dari pengimplementasian ERP. Di sini kami mengambil contoh yaitu perusahaan LIDL. Perusahaan LIDL ini adalah perusahaan yang berjalan di bidang jaringan supermarket global. Pada tahun 2011, supermarket diskon global LIDL ini bekerja sama dengan SAP System Application and Processing, namun rencana kedua tim tersebut tidak berjalan dengan lancar. Mengapa tidak berjalan dengan lancar? Karena mereka memindahkan LIDL dari sistem legasinya ke platform ERP yang lebih sistematis. Tetapi pada tahun 2018, proyek tersebut telah berkembang ke titik di mana LIDL membatalkan rencana SAP tersebut sepenuhnya. Meskipun ada sejumlah masalah yang menyebabkan kegagalan implementasi tersebut, satu tantangannya yang terbesar adalah struktur penetapan harga LIDL itu sendiri yang unik. Sementara sebagian besar sistem inventaris perusahaan lain didasarkan pada harga eceran yang mereka terapkan untuk barang LIDL yang telah mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka menggunakan harga barang yang dibeli sebagai parameter. Masalah ini haruslah diselesaikan dengan menggunakan SAP yang disesuaikan. Karena jika tidak, hal ini akan menimbulkan domino effect. Apa itu domino effect? Domino effect ini biasanya didefinisikan akan menimbulkan masalah lain yang terjadi akibat masalah yang sebelumnya telah terjadi. Atau bisa dikatakan sederhananya, masalah yang satu mengakibatkan masalah yang lain karena belum diselesaikan secara sampai selesai. Dengan adanya pergantian eksekutif di dalam departemen IT LIDL dan juga tantangan dengan konsultasi yang bertugas mengawasi implementasi ERP tersebut. Melalui kegagalan ini dapat ada 3 poin penting yang dapat dipelajari dari kegagalan implementasi ERP pada perusahaan LIDL. Yang pertama itu penting untuk memberikan kustomisasi ERP di awal proyek. Yang kedua itu klien dan penyedia ERP harus menetapkan ekspektasi lebih awal untuk menghindari hal-hal di luar ekspektasi. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan peran pemimpin atau team lead untuk mengawasi implementasi ERP yang akan dibangun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat dari salah satu solusi bisnis saat ini yang dapat membuat proses bisnis menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Namun ERP bukan hanya satu-satunya kunci utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, perusahaan yang mengimplementasikan ERP perlu melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan proses bisnis, sehingga kesuksesan implementasi ERP dapat tercapai. Adapun faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan tersebut meliputi faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor organisasi. Ketiga faktor itu harus menjadi pegangan bagi perusahaan untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi ERP. Kegagalan dalam proses implementasi dapat ditelusuri dari 3 aspek utama, yakni tingkat kesesuaian antara proses dan teknologi, struktur sistem, dan jenis pelatihan yang diterima karyawan. Saran, implementasi ERP menjadikan ERP sebagai solusi bisnis yang dapat mengintegrasikan proses bisnis agar lebih efisien dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pegangan bagi setiap perusahaan dalam mengevaluasi kesuksesan ERP. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila pertanyaan, selanjutnya kami akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab kepada teman-teman penanya wajib ataupun teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anugrah Simanjunta dengan NIM 12E19039. Jadi di sini tadi saya dari kelompok penanya wajib itu kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 7. Sebelumnya dari kelompok 7 ada bagian di mana tadi membahas sebuah contoh perusahaan
mengenai kegagalan proyek ERP, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan LIDL yang bergerak pada bagian jaringan supermarket global. Jadi di sini saya ingin bertanya, perusahaan LIDL, saya ingin bertanya di saat perusahaan LIDL mengalami kegagalan dalam proyek ERP, apa tindak lanjut mereka terhadap proyek itu, dan apa yang dapat dipersiapkan atau diperhatikan agar kejadian seperti kegagalan penerapan proyek yang dialami oleh perusahaan LIDL tidak terulang kembali. Terima kasih. Kepada kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Mohon maaf, apakah bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Baik, saya akan mengulangi. Tadi kelompok 7 kan ada membahas bagian di mana sebuah contoh perusahaan mengenai kegagalan proyek ERP, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan LIDL yang bergerak pada bagian jaringan supermarket global. Jadi di sini saya ingin bertanya, di saat perusahaan LIDL mengalami kegagalan dalam proyek ERP, apa tindak lanjut mereka terhadap proyek itu, dan apa yang dapat dipersiapkan atau diperhatikan agar kejadian seperti kegagalan penerapan proyek ERP yang dialami oleh perusahaan LIDL tidak dapat terulang kembali. Terima kasih. Apakah sudah jelas, teman? Sudah jelas, teman. Terima kasih. Dilanjutkan kepada teman-teman yang ingin Yang telah diberikan, saya Kevin Manurung dari kelompok penanya wajib kelompok 5 ingin bertanya. Seperti yang teman bilang, salah satu cara untuk mengelola aspek perilaku manusia itu dapat menggunakan OCM atau Organization Change Management. Bagaimana cara organisasi tersebut mengelola OCM tersebut agar... Apakah pertanyaan dari teman Kevin sudah bisa diterima, teman? Sudah, teman. Apakah pertanyaannya sudah dapat dijawab atau dilanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya? Saya jawab sekarang ya. Untuk yaitu dengan memberikan arahan sehingga membuat karyawan dapat melihat proses implementasi ERP sebagai kesempatan untuk membuat perusahaan lebih efisien, efektif, dan juga meningkatkan bisnis proses perusahaan. Kemudian memberikan pandangan kepada karyawan bahwa implementasi proses ini dapat membuat perusahaan lebih menguntungkan, seperti memberikan keuntungan seperti keamanan dan kenyamanan dalam kerja. Apakah pertanyaannya sudah dapat diterima? Apakah jawabannya sudah dapat diterima, teman? Buat teman Kevin. Terima kasih, teman saya Tiagos, jawabannya sudah dapat diterima. Apakah pertanyaan dari Anugrah dapat dijawab sekarang atau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, teman. Buat teman-teman kelompok 5, silahkan. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Putri Yohana Raja Gugur dengan NIM 12S19056. Di sini saya ingin bertanya, tadi di slide dibahas mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam pengimplementasian ERP. Jadi saya ingin bertanya, apa tantangan dalam penerapan implementasi ERP pada suatu perusahaan? Terima kasih. Apakah pertanyaan dari teman Putri dapat didengarkan dengan jelas, teman? Sudah, teman. Baik, untuk teman yang lainnya yang ingin bertanya, Saya izin bertanya, saya Haryati Rosalina Situmorang
dengan NIM 12S19057 ingin bertanya. Tadi kan di slide teman-teman ada dijelasin kalau ada solusi untuk menghindari kegagalan dalam implementasi ERP. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa Apakah pertanyaan dari teman Anugrah, Putri, dan Haryati salah satunya sudah bisa dijawab atau dilanjut ke pertanyaan berikutnya? Oh, mungkin dilanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Baik, buat teman-teman kelompok 5 yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Andi Lubis, NIM 121908 dari kelompok penanya wajib. Pada slide sebelumnya atau penjelasan sebelumnya ada disebutkan mengenai kebutuhan sumber daya. Lalu yang ingin saya tanyakan terkait cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menangani kebutuhan sumber daya dilakukan seperti apa? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas, teman? Sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Silakan, teman. Saya Manulu Sigalingging dengan NIM 12S19009 ingin menanyakan sesuatu. Sebelumnya kan tadi telah dijelaskan beberapa contoh perusahaan yang mengalami kegagalan dalam implementasi. Jadi yang saya tanyakan itu untuk secara umum, hal-hal apa saja yang membuat implementasi ERP itu gagal? Saya ulangi untuk pertanyaan saya, untuk secara umum, hal-hal apa saja yang membuat implementasi sistem ERP itu pada sebuah perusahaan dinyatakan gagal? Terima kasih. Kepada teman kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah, teman. Sudah ada 5 pertanyaan yang belum dijawab. Apakah memutuskan untuk menjawab atau masih melanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Putri. Yang pertanyaan sebelumnya adalah, jadi di slide dibahas mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam pengimplementasian ERP. Apa tantangan penerapan implementasi ERP pada suatu perusahaan? Sebelumnya, rekan saya Triagus telah menjelaskan pada bagian change management, yakni itu adalah poin secara mendetail. Namun saya akan membawanya secara garis besar agar kita dapat memahaminya lebih mudah. Tantangannya ialah secara garis besar umumnya datang dari mengelola sumber daya manusia yang akan berinteraksi dengan ERP, atau dengan kata lain, tantangan terbesar adalah membuat user dan dapat bekerja dengan teknologi baru, yakni sistem ERP. Hal ini disebabkan sistem ERP mengubah pola orang bekerja. Sebagai contohnya, mengubah tata cara karyawan yang bekerja yang sebelumnya secara konvensional hingga beralih menggunakan software. Demikian hasil jawaban saya. Apakah bisa diterima? Iya, teman. Terima kasih. Selanjutnya, buat teman-teman kelompok 7 yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Anju. Terkait cara yang biasa digunakan perusahaan dalam menangani kebutuhan sumber daya itu dengan bernegosiasi dengan vendor. Karena selain menghemat pembelian perangkat lunak, mereka juga dapat memberikan perbandingan harga yang mendalam untuk pengambilan keputusan jangka panjang. Apakah Saudara Anju dapat menerima jawabannya? Sudah sangat puas, teman. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya apakah sudah bisa dijawab, teman? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Anugrah. Tadi pertanyaan dari Saudara Anugrah itu LIDL merupakan perusahaan yang bergerak pada bagian jaringan supermarket global. Kemudian di saat perusahaan LIDL mengalami kegagalan dalam proyek ERP, apa tindak lanjut mereka? Sebelumnya itu untuk perusahaan LIDL sendiri itu benar seperti yang dikatakan oleh Saudara Nugra, itu bergerak pada bidang jaringan supermarket global. Nah, pada awal dari perencanaan proyek dari pengimplementasian ERP ini pada tahun 2011 dengan bekerja sama dengan pihak SAP, yaitu System Application and Processing. Kemudian karena perusahaan LIDL ini dan SAP sendiri mengalami kendala atau kegagalan dalam pengimplementasian proyek tersebut, pada tahun 2018 proyek tersebut ditindaklanjuti LIDL dengan membatalkan rencana dari tindak lanjut dari pelaksanaan proyek tersebut, atau bisa dibilang itu diberhentikan secara sepenuhnya. Kemudian untuk apa hal-hal yang dapat dipersiapkan atau diperhatikan agar kejadian seperti kegagalan penerapan proyek ERP yang dialami oleh perusahaan LIDL tidak terulang kembali, itu dapat kita lihat tadi pada, kalau tidak salah itu pada slide ke 18 itu ada poin penting dalam pengimplementasian ERP perusahaan LIDL. Dari situ kita dapat belajar, atau dari kasus kegagalan pengimplementasian ERP pada perusahaan LIDL ini kita dapat belajar bahwa yang pertama itu penting untuk memberikan kustomisasi ERP di awal proyek. Yang kedua itu klien dan penyedia ERP harus menetapkan target lebih awal untuk menghindari hal-hal di luar rencana. Kemudian dibutuhkan peran pemimpin untuk mengawasi implementasi ERP yang akan dibangun. Sama seperti perusahaan LG tadi, merupakan perusahaan yang sukses dalam bidang pengimplementasi ERP-nya. Dari LG kita dapat belajar untuk menetapkan tujuan yang jelas di awal, kemudian melakukan implementasi ERP secara bertahap dan berhati-hati, atau bisa dikatakan tidak sembrono, kemudian mengetahui secara rinci kebutuhan operasional perusahaan di awal implementasi ERP. Untuk jawaban dari pertanyaan Anugrah sudah selesai. Apakah dapat diterima dengan jelas? Untuk jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi yang belum dijawab, yaitu pertanyaan Haryati dan Manuel. Apakah akan dijawab? Sepertinya izin menjawab. Saya akan menjawab untuk pertanyaan dari Manuel Sigarin. Untuk hal-hal apa saja tadi yang menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian ERP sistem di suatu perusahaan. Yang pertama sekali itu, perusahaan tersebut tidak menentukan tujuan dari pengimplementasian ERP sistem dengan jelas sejak awal, di mana perusahaan tersebut cenderung memaksakan apakah ERP sistem yang baru ini akan sesuai dengan legacy yang lama dari sistem mereka yang lama, sehingga di sana tidak akan berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan daripada pihak perusahaannya. Dan yang kedua,
perusahaan itu mungkin perusahaan tersebut tidak memastikan apakah manajemen internal perusahaan tersebut support atau mendukung terhadap pengimplementasian ERP system. Dan yang selanjutnya itu mungkin di awal proyek pengimplementasian ERP itu perusahaan ini tidak melakukan identifikasi terkait kebutuhan-kebutuhan atau resource apa saja yang diperlukan oleh dalam melakukan pengimplementasian ERP ini. Apakah itu kebutuhan operasionalnya maupun teknis dan yang lainnya. Kemudian alasan mengapa kegagalan itu terjadi tersebut adalah karena mungkin kurangnya akuntabilitas dan komunikasi dalam pembangunan proyek atau pengimplementasian proyek ERP tersebut. Kemudian yang mungkin terakhir itu pelatihan dan pengujian yang tidak memadai dari perusahaan tersebut. Dan yang mungkin yang terakhir itu bisa saja pengimplementasian ERP itu tidak dilakukan secara bertahap dan berhati-hati, sehingga tidak apabila mereka masih terpaku terhadap legasi dari sistem mereka yang lama. Dan apabila dilakukan sekaligus tanpa pelatihan yang jelas tadi yang saya sebutkan, mungkin akan menjadi masalah dalam pengimplementasian ERP sistem pada perusahaan. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh Manuel? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban yang diberikan sudah dapat saya terima. Terima kasih, teman. Selanjutnya pertanyaan Haryati belum dijawab, apakah akan dijawab sekarang? Mungkin dari saya akan menjawab pertanyaan dari Haryati. Tadi pertanyaan Haryati itu apa yang menjadi kunci utama agar ERP dapat berjalan dengan baik. Jadi dari yang sudah kami jelaskan tadi, terdapat 7 faktor kunci sukses dari pengimplementasian ERP, yaitu yang pertama itu ada visi dan rencana bisnis, di mana visi dan rencana bisnis ini merupakan suatu tujuan yang harus ditetapkan dari awal agar pengimplementasian ERP dapat berjalan dengan baik, sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa sesuatu hal yang dapat kita pelajari dari kegagalan dari perusahaan LDL itu penting untuk menetapkan tujuan awal dan memberikan kustomisasi ERP di awal proyek. Kemudian yang kedua itu ada manajemen perubahan. Pada manajemen perubahan ini, tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Triagus, cara terbaik untuk meningkatkan proses bisnis dari pengimplementasian ERP ini adalah membuat orang yang paling mengembangkan ide-ide. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada pelatihan dalam apabila sebuah perusahaan tersebut menerapkan proyek ERP yang baru. Kemudian yang kelima itu ada dukungan manajemen, kemudian ada manajemen proyek dan pemilihan sistem atau sistem decision making. Sampai di situ untuk Haryati, apakah jawaban dari pertanyaan sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman penanya wajib. Apakah masih ada dari teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya?
Sepertinya tidak ada lagi. Terima kasih kepada kelompok 7 sebagai presenter pada sore hari ini dan kepada kelompok 5 sebagai tim penanya. Acara kegiatan presentasi kita pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Stella. Oke, thank you untuk presentasi moderatornya dan kepada tim penanya. Sebentar ya. Dari hasil presentasi itu udah kita ketahui bahwa untuk penerapan ERP itu nggak bisa sembarangan diterapkan, nggak bisa langsung dikasih ke karyawan kan, bahwa untuk penerapan ERP di perusahaan itu juga kita perlu pengenalan secara bertahap, jadi harus kita kenalkan dulu ke karyawannya. Kemudian setelah kita kenalkan juga kita terapkan secara perlahan-lahan, nggak bisa langsung jelek semua karyawan bisa langsung ngerjain ERP. Jadi dari situ udah bisa diketahui ya bahwa banyak juga perusahaan yang membutuhkan penerapan ERP di perusahaannya untuk membantu dalam proses kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk pelajaran ERP ini bukan jadi pelajaran yang main-main, karena ini merupakan pelajaran yang penting. Nanti pasti akan kalian terapkan juga di perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan ketika kalian sudah bekerja. Oke, untuk presentasinya sudah bagus. Untuk pertanyaan-pertanyaannya banyak yang memberikan pertanyaan dan tanggapan. Itu berarti menandakan bahwa presentasi yang kalian lakukan itu sudah tersampaikan dengan baik. Oke. Dari yang lain, dari teman-teman sekalian, ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada pendapat sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti sesi ini kita akhiri sampai sini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Terima kasih untuk moderator, presentator, dan tim penanya juga, dan teman-teman sekaliannya. Oke, kalau begitu sampai sini sesi kita. Selamat sore semuanya. Sore, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat sore, Kak.